Halo, saya Hendra Gunawan akan melanjutkan materi kuliah analisis real. Pada bagian pertama, pada video terdahulu, saya telah membahas himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan rasional, serta sifat lapangan dari himpunan bilangan real. Pada bagian ini, kita akan membahas sifat urutan dan sifat kelengkapan. Seperti halnya himpunan bilangan rasional Q, himpunan bilangan real yang dikonstruksi juga memenuhi sifat urutan, yakni terdapat himpunan P sedemikian sehingga jika X dan Y anggota P, maka X plus Y juga anggota P. Dalam perkataan lain, P tertutup terhadap penjumlahan. Sifat kedua, jika X dan Y anggota P, maka X kali Y juga anggota P, yakni P tertutup terhadap perkalian. Nah, yang ketiga, untuk setiap X anggota R berlaku atau X anggota P atau X sama dengan 0 atau minus X anggota P. Sifat ini dikenal dengan hukum trikotomi. Anggota P dalam hal ini disebut sebagai bilangan positif, dan jika X anggota P kita tuliskan X lebih besar daripada 0, notasi yang sudah kita kenal. Jika A min B yang tidak lain sama dengan A tambah minus B merupakan anggota P, maka kita tuliskan A lebih besar daripada B atau B lebih kecil daripada A. Jadi kita perkenalkan notasi dengan tanda lebih besar daripada atau lebih kecil daripada. Sesuatu yang sebetulnya sudah kita kenal, tapi ingat kita sedang mengkonstruksi R dari awal. Nah, teorema berikut terdiri dari 3 bagian. Yang pertama mengatakan jika A lebih besar daripada B dan B lebih besar daripada C, maka A lebih besar daripada C. Sifat transitif. Yang kedua, jika A lebih besar dari B dan C bilangan real, maka A plus C lebih besar dari B plus C. Yang ketiga, jika A lebih besar daripada B dan C positif, maka A kali C lebih besar daripada B kali C. Bukti yang pertama diberikan di sini, misalkan A lebih besar daripada B dan B lebih besar daripada C. Ini berarti A minus B anggota P dan B min C anggota P. Akibatnya, A min C yang sama dengan A min B tambah B min C, Anda bisa cek kebenaran ini, akan merupakan anggota P, karena merupakan jumlah dari 2 anggota P. Bagian kedua dan ketiga, latihan. Dalam sifat lapangan, unsur identitas perkalian yaitu 1 dinyatakan sebagai bilangan yang berbeda dari 0. Hukum trikotomi menyisakan 2 kemungkinan, 1 lebih kecil daripada 0 atau 1 lebih besar daripada 0. Fakta mana yang terjadi? Tentu saja 1 lebih besar daripada 0. Kita sudah bisa menebak itu. Bukankah kita sudah mengetahui hal ini? Ingat, sekali lagi kita sedang mengkonstruksi R dari scratch, dari aksioma-aksioma yang sedang kita bahas sekarang. Sebelumnya kita sudah membahas sifat lapangan dan sekarang sifat urutan. Nah, bahwa 1 lebih besar daripada 0 sekarang akan kita buktikan. Buktinya sebagai berikut. Karena tersisa 2 kemungkinan, 1 lebih besar daripada 0 atau 1 lebih kecil daripada 0, kita coba tunjukkan bahwa tidak mungkin 1 lebih kecil daripada 0. Andaikan itu terjadi, tambahkan kedua ruas dengan minus 1, maka kita dapatkan 0 di sebelah kiri lebih kecil daripada minus 1 di sebelah kanan. Kita balik ketaksamaannya jadi minus 1 lebih besar daripada 0. Akibatnya, 1 yang sama dengan minus 1 kali minus 1 akan lebih besar daripada 0. Ingat, perkalian 2 bilangan positif menghasilkan bilangan positif. Dari mana kita tahu minus 1 kali minus 1 sama dengan 1? Ini adalah salah satu soal latihan di akhir video yang lalu. Nah, jadi pengandaian 1 lebih kecil daripada 0 menghasilkan 1 lebih besar daripada 0. Sesuatu yang tentu saja tidak bisa terjadi.
Jadi mestilah pengandaian tadi salah alias haruslah 1 lebih besar daripada 0. Baik, berikutnya kita masuk ke sifat kelengkapan yang kita tunggu-tunggu. Sejauh ini belum terlihat adanya perbedaan antara R dan Q, mengingat Q juga merupakan lapangan terurut, yakni memenuhi sifat lapangan dan sifat urutan. Nah, apa yang akan membuat R berbeda dari Q adalah sifat kelengkapan yang dimilikinya, yang tidak dimiliki oleh Q. Sebelum itu, kita perlu mendefinisikan himpunan terbatas terlebih dahulu. Misalkan H himpunan bagian dari R. Himpunan H dikatakan terbatas di atas apabila terdapat bilangan B, anggota R, sedemikian sehingga X lebih kecil atau sama dengan B untuk setiap X anggota H. Bilangan B yang memenuhi sifat ini, bila ada, disebut sebagai batas atas dari himpunan H. Catat jika B merupakan batas atas H, maka semua bilangan yang lebih besar daripada B juga akan merupakan batas atas dari H. Himpunan H dikatakan terbatas di bawah apabila terdapat bilangan A sedemikian sehingga A lebih kecil atau sama dengan X untuk setiap X anggota H. Bilangan A yang memenuhi sifat ini bila ada disebut sebagai batas bawah dari H. Catat jika A merupakan batas bawah H, maka semua bilangan yang lebih kecil daripada A juga merupakan batas bawah dari H. Nah, himpunan H dikatakan terbatas apabila ia terbatas di atas dan juga terbatas di bawah. Sebagai contoh, himpunan bilangan 1/n, n bilangan asli, merupakan himpunan yang terbatas di bawah. 0 adalah salah satu batas bawahnya. Himpunan ini juga terbatas di atas. 1 adalah salah satu batas atasnya. Jadi himpunan ini terbatas. Sekarang tinjau himpunan P, himpunan bilangan positif. Himpunan ini terbatas di bawah oleh 0 misalnya, tetapi tidak terbatas di atas. Baik, berikutnya konsep batas atas terkecil dan juga konsep batas bawah terbesar. Misalkan himpunan H terbatas dan B adalah suatu batas atas dari H. Bila untuk setiap epsilon positif, bilangan B minus epsilon bukan merupakan batas atas dari H, yakni terdapat X anggota H sedemikian sehingga X lebih besar daripada B minus epsilon, maka B disebut sebagai batas atas terkecil dari H. Jadi B batas atas, kita mencoba mencari yang lebih kecil tetapi tidak menemukannya, kira-kira begitu. Serupa dengan itu, misalkan A adalah suatu batas bawah dari H. Bila untuk setiap epsilon positif, bilangan A plus epsilon bukan merupakan batas bawah dari H, maka A disebut sebagai batas bawah terbesar dari H. Seperti tadi, kita sudah punya batas bawah, dan kita mencoba mencari yang lebih besar daripada batas bawah tersebut yang tetap merupakan batas bawah tetapi gagal. Maka batas bawah tadi merupakan batas bawah terbesar. Sebagai contoh, himpunan H yang sama dengan himpunan 1/n, n bilangan asli, mempunyai batas atas terkecil 1. Untuk setiap epsilon positif, bilangan 1 minus epsilon tidak mungkin menjadi batas atas dari H. Karena 1 sendiri adalah anggota H dan 1 lebih besar daripada 1 minus epsilon. Jadi bilangan yang lebih kecil daripada 1 tidak akan menjadi batas atas dari H. Ingat bahwa B bukan batas atas dari H, berarti ada anggota H yang lebih besar daripada B. Batas bawah terbesar dari H adalah 0, tapi pada saat ini kita belum dapat membuktikannya. Nanti kita akan bahas ini bila sudah siap. Nah, sifat kelengkapan berbunyi sebagai berikut. Setiap himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas di atas mempunyai batas atas terkecil. Dan sebagai temannya, setiap himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas di bawah mempunyai batas bawah terbesar. Sifat kelengkapan tidak dimiliki oleh Q. Sebagai contoh, bila himpunan semesta kita adalah Q, himpunan
Bilangan rasional R yang kuadratnya lebih kecil daripada 2 terbatas di atas, tetapi tidak memiliki batas atas terkecil. Karena tidak ada bilangan rasional B yang memenuhi B kuadrat sama dengan 2, pilihannya hanya B kuadrat lebih kecil daripada 2 atau B kuadrat lebih besar daripada 2. Bilangan B demikian tidak dapat menjadi batas atas terkecil dari H. Ya, jadi berapapun B tidak akan menjadi batas atas terkecil dari H. Oke, kita akan membahas lebih lanjut tentang sifat kelengkapan dari R. Tetapi untuk saat ini saya kira saya sudah menyampaikan cukup banyak konsep yang perlu Anda cerna terlebih dahulu. Kita akan membahas lebih jauh tentang bilangan real pada bab berikutnya dalam video yang akan datang. Sampai jumpa.